Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sebagaimana alhamdulillah dalam kesempatan malam hari ini kita semua bisa berkumpul di acara musyawarah ataupun diskusi tentang keadaan negara kita. Kita belajar sama-sama membahas tentang kenegaraan kita. Negara kita apa sih? Negara Indonesia. Sholawat beserta salam semoga terlimpah curahkan kepada baginda Allah yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in wa tabi'atnya, dan terkhusus buat kita semua. Semoga kita semua kelak bisa diakui menjadi umatnya kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adik-adik pada sehat semua? Alhamdulillah. Sehat ya. Alhamdulillah semuanya pada sehat, semuanya pada bahagia ya, menikmati malam ini ya dengan berpakaian rapi-rapi ya, berpakaian santri. Dan semoga akidah teman-teman semua, akidah kita semua selalu dijaga ya dari hal-hal yang bisa merusak keyakinan ataupun pandangan kita ya. Kalau Pawas sekarang ke sekolah kelas berapa? Kelas 1 SMK. 1 SMK. Kalau L 1 SMP. 1 SMP. A Kelas 9. kelas 9. Berarti SMP kelas 3 ya? Kelas 2. Kelas 2. Kalau Nabil Kelas 3 SMK. 3 SMK. SMK. Sebentar lagi lulus ya? Iya, Pak. Nah, kalau Adek kelas 6. Nah, Bapak mau tanya, selama ini ya, metode pendidikan di sekolah-sekolah apakah masih ada pelajaran tentang PPKN? Masih, alhamdulillah ya. Nah, sejauh ini apa sih yang dinamakan pendidikan keluarga negaraan ya? PKN itu kan pendidikan keluarga negaraan ya. Tentunya adik-adik semua kenapa diberikan pembelajaran seperti itu, agar di dalam jiwa ya adik-adik semua mempunyai kepatriotan ya, patriotisme kepada suatu negara ya. Negara kita apa? Indonesia, yang mana negara kita itu harus dijaga ya, harus dijaga kehormatannya, marwahnya ya, bahwa bangsa kita itu bangsa Indonesia ya. Kita jangan tergoda ataupun terbawa oleh kebudayaan asing, kebudayaan asing ya, bahwa kita itu semuanya adalah warga negara Indonesia, yang mana negara ini harus dijaga dengan sebaik-baiknya. Dengan cara apa sih dijaganya negara ini? Kalau dulu ya mungkin sejarah mengatakan ya
menceritakan, mengatakan, menginformasikan sejarah dulu, ya, bahwa nenek moyang dulu kita, ya, sampai terjadi negara Indonesia ini itu tidak semudah memberikan telapak tangan, tidak semudah yang kita bayangkan. Sekarang kita enak, ya, bisa berpakaian rapi, bisa makan, ya, yang enak-enak. Kalau dulu waktu zaman penjajahan, kita itu dulu dijajah sama kolonial Belanda, ya, sampai 350 tahun dijajahnya, ya, belum mendapatkan kemerdekaan, yang mana bayangan kita kepada nenek moyang betapa menderitanya negara di zaman dahulu, negara Indonesia ini, ya, sampai banyak ketakutan, ya, banyak was-wasan, ya. Nah, nenek moyang kita itu, ya, untuk merebut kemerdekaannya, mereka mengandalkan apa? Bambu runcing. Sedangkan mereka penjajah kita itu menggunakan senjata, ya. Tapi dengan, ya, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, sehingga Allah memberikan kekuatan. Meskipun kita mengandalkan bambu runcing, kita bisa merebut kemerdekaan. Dulu presiden kita yang pertama kali siapa? Bapak Insinyur Soekarno. Dia adalah nasionalisme, ya, yang artinya nasionalisme itu kebangsaannya sangat tinggi, ya. Dia yang memimpin rakyat Indonesia untuk sama-sama berjuang merebut kemerdekaan negara Republik Indonesia. Banyak darah-darah bertumpahan, berceceran, ya. Banyak jeritan-jeritan yang dialami manusia Indonesia di zaman penjajahan Belanda, ya. Selain itu, kita nggak cukup sampai di situ, kita pun dijajah sama Jepang, ya. Maka Indonesia itu mempunyai sekutu, ya. Mempunyai sekutu. Siapa sih sekutu kita? Ya. Amerika. Ya. Ya. Itu Jepang terusir, ya. Belanda terusir, ya. Nah, barulah kita bangsa Indonesia dengan perjuangan para pahlawan kita bisa mengibarkan sangsaka merah putih. Nah, sangsaka merah putih itu tandanya kalau sangsaka merah putih berarti negara kita bebas. Yang namanya merdeka itu bebas, ya, dari penjajahan. Itulah kita merdeka, ya. Nah, melihat dengan keadaan seperti ini, apa sih tugas adik-adik semua untuk mencintai negara Indonesia ini? Seperti apa yang harus dilakukan sama adik-adik semua untuk menjaga bangsa ini terhindar dari suatu penjajahan kembali?
apa yang dilakukan adik-adik? menerapkan nilai-nilai Pancasila yang diterapkan dari Undang-Undang 1945. Adik, untuk menjaga keutuhan kita nih, kalau dulu kita dijajah sama Belanda ya, sama Jepang, nenek moyang kita berjuang ya, mengorbankan jiwa raganya, darah berceceran ya, untuk apa? Untuk kepentingan kemerdekaan negara Indonesia. Nah, sekarang kita sebagai anak penerus ya, generasi penerus, apa yang harus dilakukan untuk mempertahankan negara ini? Gitu kan? Apa yang harus dilakukan? Gitu kan? Coba Nabil, bukan Nabil, Paras. Apa yang dilakukan Paras agar Paras itu bisa menjaga keutuhan negara Indonesia? Kalau dulu senjatanya bambu runcing ya, kalau sekarang kita yang menjaganya dengan cara apa? Memegang pulpen dan buku ya, supaya menjadi generasi-generasi yang cerdas, yang pinter, yang tidak bisa dibodohi oleh kebudayaan asing ya. Kita tinggal mempertahankannya nih ya, dengan cara apa? Dengan cara belajar yang disiplin ya, terus menimba ilmu ya, terus menjadi orang yang benar-benar bermanfaat buat siapa? Buat keluarga, buat masyarakat, dan buat agama, juga buat negara ya. Bahwa kalau dilihat dari keadaan ya zaman milenial ini ya, suatu negara itu tergantung kepada seorang pemimpinnya gitu ya. Karena yang namanya rakyat Indonesia itu akan mengikuti apa yang menjadi aturan-aturan diberikan oleh atasan ya. Siapa atasan kita? Pemimpin kita, yaitu Presiden Joko Widodo ya, yang sekarang menjabat sebagai kepala negara Indonesia. Presiden keberapa Pak Haji Joko Widodo? Jadi yang pertama Soekarno, yang kedua Soeharto, yang ketiga yang keempat Abdul Rahman, Pak Gus Dur. Gus Dur. Yang kelima Mega, yang keenam Susilo, ketujuh Joko Widodo. Berarti kita itu ada di 7 generasi presiden ya. Jadi beda kepemimpinan, beda kepala, beda pemikiran, beda dalam suatu kebijakan dalam kewarganegaraan ya. Di sini diadakannya metode pembelajaran kewarganegaraan di sekolah-sekolah agar teman-teman semua, adik-adik semua itu menjadi orang yang benar-benar patriotisme pada negara ya, agar adik-adik semua menjadi orang-orang yang benar-benar cinta kepada negara Republik Indonesia ya. Nah, sekarang Bapak mau tanya, Paras cinta nggak sama bangsa negara Indonesia? Cinta. Nah, kecintaan Paras timbal baliknya akan melakukan hal-hal apa?
dalam kecintaannya Paras kepada negara ini? Paras kan cinta sama negara Indonesia ini. Nah, kecintaannya Paras, apa yang akan dilakukan Paras? Karena apa? Saking cintanya kepada negara. El cinta gak sama negara? Cinta. Nah, timbal baliknya kecintaan El kepada negara, apa yang akan dilakukan El? Cinta sama negara Indonesia, timbal baliknya apa yang akan dilakukan sama atas kecintaan pada negara ini? Sering membeli produk lokal. Produk lokal. Terus ada lagi nggak? Apa contohnya produk lokal? Gaya asas budaya. Asas budaya. Asas budaya. Apa asas budaya? Kayak makanan gitu, Makanan kita ya, itu bisa. Nabil cinta sama negara. Kita Timbal baliknya kecintaan Nabil kepada negara, apa yang akan dilakukan sama Nabil? mungkin menurut Nabil untuk mengembali membalas budi cinta Nabil ke bangsa Republik Indonesia ya Pak ya. Nabil bakal memakai nilai-nilai yang ada di Pancasila Pak, yang tertera di Undang-Undang Dasar Pancasila, seperti Nabil menjadi anak yang rajin sekolah supaya Nabil bisa menjadi presiden. Nabil juga bisa Itu cita-cita harus tinggi supaya bisa semua, kan kata Bapak dari 1 sampai 7 presiden itu seluruhnya punya cara yang berbeda-beda atas kewarganegaraannya. Nabil juga ingin menjadi presiden yang beda juga, yang ingin lebih bagus lagi untuk merubah bangsa Indonesia lebih maju lagi. Bagus, cita-cita bagus. Ada lagi nggak? Udah. Apa? Cinta sama negara ini? Cinta. Apa yang akan dilakukan kalau cinta sama negara? Nah, ini sekarang ya, dengan kemajuan teknologi ya, informasi dan komunikasi ya, semakin meningkat, perkembangan teknologi semakin meningkat, tentunya membawa kita ke arah milenial. Ya. Apa yang kita lakukan? Kita jangan meninggalkan budaya-budaya yang ada di negara kita. Ya. Jangan terbawa ya, arah kebudayaan negara asing. Ya. Kita jaga ya, negara ini dengan cara apa? Mempertahankan ya, mempertahankan dengan cara satu ya, kuatkan diri kita untuk terus belajar ya, meninggalkan hal-hal yang mana itu adalah suatu tipu daya orang barat untuk menghancurkan generasi penerus kita ya. Hilangkan bermain game ya, tapi harus dibatasi. Memang kita tidak bisa melepaskan hobi kita ya. Hobi kita main game. Gimana dok hobi kita main game? Itu suatu cara budaya asing untuk menghancurkan otak-otak yang ada di negara Indonesia, menghancurkan generasi-generasi penerus kita ya. Yang kedua, dengan adanya musibah kemarin sehingga
adik-adik semua berhenti dulu sekolahnya, terkendala dulu sekolahnya, sampai tidak sekolah berapa lama? Ada 1 tahun, 2 tahun, ya. Yang artinya itu pengetahuan, pemikiran adik-adik itu setidaknya dihancurkan sama orang-orang yang tidak bertanggung jawab, ya. Kenapa Bapak selalu menganjurkan kita harus bisa membaca perkembangan dunia? Dengan cara apa? Biarin mereka yang menstrukturkan suatu kebijakan, tapi kita lawannya dengan apa? Terus belajar, jangan tinggalkan, supaya kita pintar semua, ya. Dengan kepintaran adik-adik semua bisa mempertahankan keutuhan, ya, negara Republik Indonesia. Ya. Sekolah libur tidak apa-apa, berangkat ke masjid, ya, cari ilmu yang lain, ya. Formalnya libur di luar, yaitu agamis aja, ya, religi aja, cari ilmu agama, ya. Kalau formalnya libur, cari informal, ya. Yang penting, ya, pemikiran kita itu tidak diracuni sama hal-hal yang akan merusak masa depan adik-adik semua. Pengen tahu nggak? Itu adalah strategi yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk menghancurkan generasi penerus. Ya. Sekarang berapa jam waktu yang ditinggalkan sama adik-adik dalam bermain video? Berapa waktu adik-adik mempelajari pendidikan? Coba berapa? Lamaan mana main game sama belajar? Main game kan? Game produk mana? Untuk menghancurkan otak-otak generasi tersebut. Adik-adik kan tentunya mempunyai cita-cita, ya, ingin membela negara, ya, ingin menjadi orang yang benar-benar nomor 1 di negara ini, ya. Tapi itu semua tidak akan terjadi, tidak akan tercipta kalau kitanya masih terjajah sama mainan game, ya, bener nggak? Nah, boleh kita istilahnya hobi, ya, bermain game, ya, jangan akan tetapi kita harus bisa membagi waktu, membatasi permainan tersebut, membagi waktunya belajar, yaitu waktunya ngaji, waktunya bermain, ya. Yang kedua, kita sebagai warga negara Indonesia yang baik, untuk menjaga keutuhan negara ini, ya, jalani nilai-nilai yang tercantum dalam ajaran Pancasila, ya. Menjaga hubungan baik antar sesama, ya. Sesama itu antara al dengan para dengan nabi, ya. Hubungan baik sesama warga di sini, ya. Juga hubungan baik dengan warga di luar, ya. Namanya juga bela negara. Karena apa? Kita semua ada dalam satu wadah, ya, yaitu NKRI.
Apa NKRI? Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sekarang Paras berangkat ke Papua, itu saudara Paras, mereka itu adalah NKRI. Berangkat ke Aceh NKRI, ya. Karena yang namanya negara Indonesia itu luas, ya. Itu saudara kita semua, satu darah, satu bahasa Indonesia. Ya. Mungkin diskusi di malam hari ini, semoga adik-adik semua bisa benar-benar membela negara ini dengan lebih hebat lagi. Caranya meningkatkan pembelajaran kita, ya, agar pemikiran-pemikiran kita itu tidak teracuni oleh pemikiran-pemikiran yang bisa merusak, ya. Masukkan, ya, pemikiran-pemikiran kita itu dari pemikiran nilai Pancasila, ya. Karena di dalam nilai Pancasila itu satu ketuhanan yang Maha Esa. Kita harus harus berpatokan pada ketuhanan yang Maha Esa, ya. Artinya bahwa kita itu adalah manusia yang bertuhan, ya, yang mempunyai keyakinan, ya, kemanusiaan yang adil dan beradab, ya, bahwa dalam pandangan Tuhan semua manusia itu sama, ya, dan juga harus mempunyai adab, ya. Karena sila kedua apa? Tuhan yang adil dan beradab. Selain kita harus mempunyai jiwa adil, ya, toleransi, ya, kita pun harus beradab, ya. Adab kita itu apa? Adab dari nilai-nilai Pancasila tersebut, ya, menjaga persatuan, ya, menjaga hubungan baik antara satu dengan yang lainnya, ya. Yang ketiga, kesatuan itu bahwa kita walaupun kulit kita putih hitam, ya, rambut kita putih hitam, ya, tapi kita itu ada di dalam satu wadah, kata Bapak juga, yaitu bangsa Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat. Kita itu dipimpin oleh perwakilan kita. Siapa perwakilan kita yang ada di kelembagaan negara, ya, itu dipimpin, ya, dan kita harus ikuti yang menjadi arahan-arahan dari perwakilan kita, ya, karena mereka itu yang mewakilkan kita, ya, itu yang ada di pemerintahan, ya. Yang kelimanya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita itu harus mempunyai, ya, rasa keadilan, ya, dalam bersosial, ya, selalu merasakan kemerdekaan, kebebasan dari suatu yang namanya penjajahan. Penjajahan itu bukan berupa penjajahan perang aja, ya. Kita itu secara politiknya kita itu dijajah, anak-anak kita itu, generasi kita itu dijajah dengan adanya teknologi yang berkembang ini, dijajahnya secara akal pikirannya, ya. Nah, kita harus menjaga, ya, menjaga agar kita terhindar dari pemikiran-pemikiran asing, ya. Itu aja. Terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan
adik-adik semua, Bapak doakan semoga generasi yang akan datang ya, pemimpin dipegang sama adik-adik semua ya. Bukan hanya pemimpin di lingkungan aja, tapi negara ini dipimpin oleh adik-adik semua ya. Untuk itu terus belajar, semangat ya, terus berkarya ya, terus gali potensi diri ya, untuk menjadi kebanggaan negara Republik Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.